analisis ataupun ya gimana Pak? Penelitian di berbagai penelitian itu kan memang itu pada umumnya ada ya, apalagi kami di manajemen sumber daya manusia. Saya mau tanya, kira-kira apa masalahnya kalau misalnya itu dipakai, Pak Dokter? Ya, kalau dia manajemen sumber daya manusia, Pak, kita angkat saja isu manajemen sumber daya manusia pada saat ini apa? Ya, misalkan isunya adalah human computer interface. Ya, bagaimana interaksi antara sumber daya manusia itu sendiri dengan sistem. Ya, karena ketergantungan manusia saat ini pada sistem sangat besar gitu kan. Kalau orang tidak mau lagi ke bank, orang sudah pakai aplikasi mobile banking misalnya. Artinya ketergantungan manusia terhadap sistem besar ya. Jadi riset-riset sumber daya manusia ya bisa aja ya kita kaitkan dengan ya hubungan interaksi antara manusia itu sendiri dengan sistem gitu ya. Itulah yang namanya teori human interface gitu ya. Human computer interface. Nah, misalnya riset SDM seperti itu Pak yang perlu kita gali gitu ya. Itu dia Pak. Ya Pak Dokter, terima kasih. Ya. Pak, belum lagi Pak. Ya Pak, silakan Pak. Tadi mohon berikan contoh Pak, kalau judul itu dalam bentuk pertanyaan gimana Pak? Boleh aja Pak ya. Jadi kalau berkaitan kita buat judul dalam bentuk pertanyaan bagus juga Pak ya. Jadi ada kata kalimat kerja. Nah, misalnya das gitu ya. Nah, das itu adalah suatu suatu kata kerja ya, noun gitu ya. Jadi unsur kata kerja yang dalam hal ini membentuk suatu mark question yang dalam bentuk pertanyaan juga boleh ya Pak ya kita buat dalam judul. Bagus menurut saya ya. Lebih bagus ya. Yang penting hindari kata pengaruh, hindari kata analisis. Kalau di disertasi kita kan biasa Pak ya. Kita buat analisis gitu kan, analisa ini. Pengaruh ini. Nah, kalau untuk artikelnya jangan lagi. Nah, maksud saya seperti itu, Pak. Silakan. Ya. Baik. Kemudian, Bapak Ibu, ya, abstrak ya. Abstrak harus berdiri sendiri. Tidak boleh ada rujukan ke gambar tabel. Nah, itu ya. Nah, terkadang orang menyusun abstrak itu ada menjelaskan angka statistik lagi gitu kan, atau ada menjelaskan teori lagi. Tidak boleh. Jadi abstrak itu harus berdiri sendiri ya. Tidak boleh ada rujukan ke gambar, tabel atau juga reference. Kemudian hindari penggunaan singkatan. Nah itu ya, dalam abstrak Pak kita tidak boleh menyingkat atau disebut dengan abbreviation. Kemudian gunakan kata yang singkat, jelas, spesifik dan akurat. Nanti ada contohnya ya. Biasanya dibatasi dengan 50 sampai 300 kata, Bapak Ibu ya. Jadi jangan lewat. Kalau lewat karena dia sistemnya adalah sistem submission, maka tidak bisa next ke langkah berikutnya. Itu ya. Dan kemudian dalam menyusun abstrak kita kata kuncinya juga Pak ya. Jadi kata kuncinya mengandung kata-kata atau frasa yang spesifik menggambarkan isi artikel. Itu ya. Pikirkan kemudahan kata kunci ketika dilakukan pencarian di mesin pencari, misalnya Google. Jadi kata kunci itu mewakili pada saat orang searching di Google. Nah, jadi kalau kata kunci kita terlalu panjang, ya maka artikel kita tidak akan ditemukan orang di Google. Ya karena kata kuncinya panjang. Nah, maka kata kunci itu bukanlah sebuah idealnya satu kata, ya tidak terdiri dari 3 kata. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Wakaf misalnya, ya wakaf gitu kan. Jangan kita buat jenis-jenis wakaf gitu kan. Ya, kemudian ikuti petunjuk penulisan jurnal yang dituju untuk tanda pemisah. Ya, misalnya antar kata frasa. Ya, tanda semikolon atau juga tanda koma ya. Jadi untuk menyusun abstrak harus ada koma ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada koma nggak bisa. Ya makanya nanti di Google akan terbaca ya pemisahnya adalah komanya ya.
Jangan ada singkatan yang tidak umum. Nah, itu. Jadi nggak boleh kita membuat misalkan PB gitu kan di abstrak, nggak bisa. Win misalnya, tidak bisa ya. Atau misalnya singkatan-singkatan yang lain, IFRS misalnya. Tidak bisa kita buat singkatan ya di abstrak. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Ya, lanjut ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, menyusun abstrak. Nah, saya sebuah contoh abstrak, simple dan konsis ya. Di Emerald, tulisan di Emerald. Nah, di mana dalam hal ini ya terdiri pertama Bapak Ibu tujuan ya, purpose. Yang kedua desain atau metodologi. Nah, makanya di sini dalam menyusun abstrak ini Bapak Ibu tidak ada permasalahan ya. Problemnya nggak muncul. Jadi langsung aja purpose, tujuan, kemudian method atau metodologi atau desain, ya, kemudian findings, ya, kemudian research limitation, ya, kemudian originality, ya, kemudian keyword, kemudian juga gel code di bawahnya ya. Nah, jadi tujuan itu isinya Bapak Ibu, ya, langsung dia kalimat yang jelas, ya, satu kalimat saja ya. Kalimat the purpose of this research atau juga this research aim to know. Nah, itu ya. The purpose of this research is to know a public discovery of concept of time value of money with economic value of time. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Design. Nah, the method research ya involve a causal research design in North Sumatra. Nah, semuanya dalam menyusun kalimat ini Bapak Ibu, kita juga punya perspektif yang sama dengan ketika artikel ini dites pada uji similarity. Nah, jadi sebuah kalimat yang terlalu panjang pun tidak bagus juga karena nantinya ketika tes di similarity pada tes Turnitin itu ditemukan kata yang similar dengan artikel yang lain yang mengharuskannya kita hapus. Nah, itu ya. Kemudian findings. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu ya, nggak sembarangan juga kita nulis abstrak. Artinya ada batasannya. Nah, itu ya, purpose, design, kemudian finding, temuannya. Nah, jadi temuannya itu the result show that the public do know exactly the application and concept, time value of money, and the economic value of time. Nah, misalnya. Kemudian keterbatasan risetnya kita jelasin. Ya, kemudian juga originality-nya kita terangkan. Originalnya apa? Nah, ini kalau di Emerald ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di Emerald the study has value ya the compare ya, the understanding of the society for the concept, model of time, value of money, and the economic value of time. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan di sini? Assalamualaikum Pak Dokter, saya Sahrul Pak Dokter. Iya Pak, silakan Pak Sahrul ya. Nanya Pak Dokter, dari UI punya dan dari Malaysia kolaborasi. Nah, ini saya lihat abstraknya, isinya ada yang sedikit berbeda mengenai ini apa ya, yaitu kalau di sini ya tidak ada yang research limitation itu yang pertama ya. Jadi pertanyaannya apakah ini yang research limitation ini implication apakah sesuatu yang mandatory atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua mengenai conclusion Pak Dokter. Ya. Kalau apakah memang di Emerald yang ini memang tidak ada di abstraknya tidak ada conclusion ya, tapi di beberapa jurnal lain tuh ada conclusion ya di situ. Sementara kalau di isinya sendiri, saya lihat ada di bagian kelima itu ada conclusion begitu Pak Dokter. Demikian aja Pak Dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya memang Pak, intinya kalau kita menyusun abstrak hanya 3, ya kan, yang di jurnal manapun itu. Yang pertama adalah tujuan ya, purpose. Yang kedua method. Yang ketiga conclusion.
Nah, itu ya, atau finding. Nah, itu ya, conclusion itu finding, temuan. Nah, 3 itulah standarnya Pak internasional dimanapun. Jadi kalau kita nyusun abstrak nggak ada 3 itu, maka abstrak kita kurang lengkap. Nah, pada beberapa penerbit lain itu ditambahin, ya ada yang namanya research limitation, ya ada yang namanya originality. Nah, ini di Emerald Bapak Ibu tinggal nambah 2 ya. Nah, kalau di disertasi Bapak Ibu, nah di disertasi sendiri pun itu kan banyak ya, di section bab 6 itu ya. Pertama adalah kesimpulan, ya kan? Yang kedua keterbatasan, ya kemudian saran, kan gitu Bapak Ibu, 3 ya. Kesimpulan, keterbatasan, saran. Nah, saran ini dipecah lagi gitu Pak ya. Ya, nanti ada namanya implikasi penelitian. Nah, implikasi penelitian pun dipecah lagi. Implikasi kepada lembaga, implikasi kepada bidang ilmu, implikasi kepada profesi, hasil risetnya ya, implikasi kepada dunia misalnya implikasi pada peneliti terdahulu. Nah, itu. Jadi ada 5 implikasi. Nah, jadi boleh saja Bapak jelaskan implikasinya, implikasi dari sudut pandang yang mana gitu kan. Bisa aja kan hasil riset itu pada temuannya ya tidak berimplikasi pada misalnya pada peneliti terdahulu, tapi berimplikasi pada organisasi profesi. Ada juga riset yang ya kalau misalkan apa ya hasil riset itu bagi perusahaan nggak penting kali sama mereka, gitu kan? Ah buat apa itu riset katanya? Nggak penting kali sama kami katanya. Kami yang penting kan praktiknya katanya. Nah kan sering seperti itu Bapak Ibu ya. Maka riset itu ya dalam hal ini dari sudut pandang mana implikasinya. Nah kalau misalkan dari sudut pandang ilmu pengetahuan ada dampaknya kan, ada kontribusinya. Tapi pada implikasi praktis belum tentu berkontribusi. Ya, maka dalam hal itu skemanya seperti itu, Pak ya. Pak Dokter, jadi yang mandatori tadi cuma 3 ya Pak Dokter? Cuma 3, betul Pak. Method sama finding. Ya. Berarti Nah, conclusion tidak termasuk dalam mandatori ya? Ya, jadi purpose, tujuan ya Pak ya. Tujuan, kemudian method, ya kemudian juga conclusion. Conclusion itu finding Pak. Tapi kan ada juga yang memisahkan begitu Dokter, memisahkan finding dengan conclusion. Soalnya di dalam isiannya sendiri pasti kan terpisah kan. Finding kan dengan discussion kan begitu biasanya. Ya, kalau di dalam pembahasan finding itu, ya finding itu istilah lainnya disebut juga dengan apa ya Pak ya, discussion. Nah itu kan. Yeah. Finding itu discussion gitu ya. Nah pada Emerald dianggap sebagai conclusion. Baik. Nah itu dia Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya cukup jelas ya. Ya kemudian juga di introduction, ya di sini kita kemukakanlah state of the art ya. Artinya state of the art di situ ya overview kita ya terhadap penelitian terdahulunya, terutama atau juga konsep teori atau juga konsep praktis. Nah, gap-nya juga. Nah, jadi untuk menyusun introduction Bapak Ibu, masalah globalnya tadi ya, regionalnya, ya review berapa publikasi, ya siapa yang melakukan gitu ya. Kemudian temukan gap. Nah, itu. Ya, kemudian tapi yang paling penting Bapak Ibu untuk menyusun introduction harus banyak tabel ya. Nah, jadi kalau dia banyak tabel, banyak grafik, banyak gambar bagus juga ya untuk introduction. Nah, jadi makin dalam tulisan kita. Nah, ini contoh gap-nya ya. Jadi kita dapatkan the view of there are few studies ya. Nah, jadi kita sudah mengumpulkan beberapa riset ya. There has been limited. Nah, ada keterbatasan. Itu udah dapat gap kita. Ya, kemudian sekarang risetnya the current study aims to add. Nah, jadi ada
riset yang harus dilakukan terkait dengan riset-riset terdahulu atau menutupi kelemahan dari riset-riset terdahulu yang memicu adanya riset ini, gitu ya. Ya, jadi studi sebelumnya fokusnya ke apa dan masih banyak yang mengkaji penelitian mau apa ya tujuan penelitian ini. Nah, ini kita memunculkan gap ya. Kemudian, nah ini menjadi satu kalimat Bapak Ibu ya. Jadi metode ini satu kalimat ya semuanya. Lokasinya, metodenya, ukuran sampelnya, uraian peralatannya, prosedurnya. Misalnya Bapak Ibu pendekatan kuantitatif gitu ya, dengan jenis penelitiannya survei explanatory. Nah, dari penelitian dari survei explanatory tersebut itu menggunakan persamaan model ekonometrika gitu kan. Dari persamaan model ekonometrika tersebut itu ada syarat yang namanya classical assumption. Ya, classical assumption itu Bapak jelaskan 3 misalnya. Ya, boleh aja ya dijelaskan. Misalkan normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test. Nah, itu diungkapkan ya. Sebagai suatu prosedur penelitian. Kemudian tuliskan metode penelitiannya secara detail ya. Jika menggunakan bahan kimia, ya tuliskan bahan kimianya, ya itu ya. Kalau dia menggunakan alat persamaan ekonometrika, ya ada asumsi klasik, sebutkan asumsi klasiknya. Misalnya, kalau misalnya pendekatan kualitatif gitu kan. Nah, ini saya jarang gitu ya melakukan penelitian kualitatif, maka saya juga belum bisa bicara banyak ya untuk kualitatif Bapak Ibu. Saya hanya menguasai di bidang kuantitatif. Ya, kemudian hal-hal yang perlu dituliskan dalam metode ya partisipannya siapa, informannya. Nah, jadi informannya aspek demografinya, desainnya, ya tuliskan desain eksperimennya, kemudian measure ukurannya, prosedurnya. Nah, untuk apa ya? Untuk submit tulisan Bapak Ibu yang dalam hal ini mengikuti perkuliahan metodologi penelitian, itu artikel yang saya tugaskan kemarin ya, yang berminat di Scopus gitu ya, itu bisa kirim ke ya Coggan ya, Coggan Economic and Finance di United Kingdom ya, atau juga di jurnal Islamic Accounting and Business Research ya di Emerald ya Bapak Ibu, Emerald, atau juga di Journal of King Abdul Aziz University Islam Economics. Nah, Bapak Ibu kirim di sini ya. Kita demo lah Bapak Ibu ya. Dan juga International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management di United Kingdom di Emerald ya. Nah, itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu silakan yang mau kita submit ke Scopus silakan ya. Ada sukarelawannya. Silakan. Ke empat tadi yang saya share. Silakan. Ada yang mau? Silakan. Ya, jadi ini kita tinjau sedikit ya mengenai ya beberapa apa ya yang pernah saya submit ya Bapak Ibu, boleh juga kita berbagi pengalaman ya. Nah, seperti ini. Ya, saya submit di Thailand ya. Ya, jadi di Thailand saya sudah submit ya. Nah, jadi dari submitnya hasilnya reject saya. Jadi reject secara sistem ya. Inilah terlampir ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah kemarin hasilnya submission with decision di bawah ini ya. Nah, jadi di bawah ini saya sudah dapat hasil ya, di mana hasilnya reject tulisan saya. Ini. Ya, completed reject. Ya, karena dianggap tulisan saya ini juga belum ada kontribusinya untuk internasional ya. Mungkin hanya bicara masih skop Indonesia. Ya, sementara skop ASEAN belum bisa saya ungkapkan itu. Satu ya.
Ya, kemudian Bapak Ibu, ini juga saya ada submit di Journal of Global Economic Analysis, gitu ya. Jadi Journal Economic Analysis ini di mana nih ya? Saya lupa yang negaranya. Kalau nggak salah saya, Purdue University di Kroasia ya. Ya, di Kroasia, saya ada kirim naskah seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi saya sekali kirim 4 gitu ya. Tujuannya ya agar ya satu aja yang diterima, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini. Ya lagi loading ya, Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu naskah Bapak Ibu ya yang mau disubmit, untuk itu siap-siap aja ya. Kita pandu dari sini. Pak Dokter, Ya, silakan Pak. mau nanya nih Pak Dokter. Kita kan memang masing-masing punya aktivitas, kesibukan. Bagaimana menumbuh kembangkan motivasi, keinginan kuat untuk jadi penulis itu? Iya, Pak. Atau jadi, Pak, dengan pola rutin kita harus ini nulis ya, atau gimana? Atau memang ada perlu panduan? Karena sebenarnya kita punya talent, tapi karena memang mungkin kesibukan ya. atau aktivitas gitu. Bagaimana kira-kira dari apalah Pak Dokter pengalaman, karena kan nggak mungkin kita langsung berlari kan, mungkin Pak Dokter pun tahap tapi karena terus diasah kan, jadi Ya, Pak. bisa ini. Gimana Pak? Boleh Ya, berbagi jadi, sedikit Pak? Ya, jadi Bapak boleh lihat inilah Pak ya prinsipnya dari sebuah apa ini gitu ya, tulisan Arif ya. Nah ini itulah Pak ya. If you want to be a writer, gitu ya, you must do two things ya. Above all others, read a lot and write a lot. Nah itu Pak ya. Jadi baca sedikit, tulis saja. Tulis 1 halaman. Besok tulis lagi 1 halaman. Sedikit-sedikit aja Pak, gitu kan. Rutin ya? Ya rutin ya Pak. Nah saya sendiri pun begitu Pak ya. Kalau saya sendiri, saya pun hobi Pak ini. Malah udah menjadi suatu kebutuhan kita nulis artikel di Scopus. Kalau 1 tahun saya nggak ada tulisan di Scopus, saya udah apa gitu Pak ya, udah nggak enak gitu kan. Ya artinya kita pinginnya tiap tahun adalah tulisan kita gitu kan, di Scopus gitu kan. Dan jadi ya motivasinya atau triknya sedikit demi sedikit aja Pak. Jadi yang pertama saya ngumpulin data dulu gitu kan. Mungkin saya lebih suka data ASEAN. Ya saya simpan dulu datanya. Itu udah saya lakukan berarti kan, udah action saya. Nah, jadi saya punya data, saya simpan ya, apakah saya bookmark ya pada websitenya atau juga saya simpan pada arsip saya ya. Lantas diolah datanya gitu kan. Dari olah data dapat hasil kesimpulan ya. Nah, belum kita tulis nih Pak paper ya, masih dapat aja hasil global. Kerja kita terus kerja Pak ya. Kalau saya pun kerja juga Pak, saya sering juga bukan hanya ini aja aktivitas saya Pak ya. Saya ada ngaudit, ada apa ya sebagai konsultan juga. Saya pun berprofesi sebagai itu kan. Tapi saya setiap tahun bisa saya sumbang tulisan 15 tulisan gitu Pak ya di Scopus setiap tahun. Nah, itu udah target kita gitu kan. Jadi memang caranya ya seperti itu Pak, sedikit demi sedikit. Nah, itu. Nah, jadi apanya baca, tulis sedikit Pak ya. Hari ini kita dapat introduction, besok kita dapat literatur review. Udah jadi 10 halaman gitu ya. Dalam 10 hari. Itulah caranya Pak. Pak. Ya Bu. Kalau artikelnya itu bukannya harus dari penelitian dulu gitu Pak? Kita buat dulu penelitian. Ya bagus juga Bu. Memang lebih apa dia lebih valid dari hasil riset. Ibu ada ikut hibah DRPM gitu kan. Tentu saja luarannya wajib ya kan. Ya maksudnya kan kalau sekarang
ini masih mikir gitu kan Pak, ini apa yang mau ditulis, masih Ya, masih di situ posisinya gitu Pak. iya Bu. Ya, jadi kalau misalkan sekarang ini kita lihatlah data yang ada di depan kita dulu, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi kuliah S3, ya, maka kita bisa nggak kita buat artikel? Bisa, gitu kan? Ini ada 45 orang, gitu kan? Ya, ada 39 orang. Nah, 39 orang ini Ibu apa aja? Ibu ajukan aja di chat, ya kan, isian kuesioner, gitu kan? Bahwasanya bagaimana persepsi dan pemahaman mahasiswa UINSU ya terhadap IFRS misalnya, International Financial Reporting Standard, gitu ya. Nah, paham atau tidak paham misalnya. Nah, itu Ibu apakan? Ibu buat dalam sebuah tulisan ya dengan respondennya mahasiswa. Iya. Nah, itu udah dapat Ibu dengan hanya Oh iya, uji. bisa ya Pak. Betul Bu. Karena saya pernah buat penelitian itu kan di Politeknik, konvergensi RS, pemahaman dosen Iya, itu. Bisa juga masih bisa di bisa UINSU juga ya Bu. Pak. Iya. Jadi saya ulang lagi Ya, dengan gitu ya berbagai Pak. latar belakang gitu Bu ya. Dengan latar belakang profesi. Iya. Ini kan latar belakang profesi nih kan di UIN ya. Oh iya iya iya. Ya, Makasih diajukan Pak. aja di kolom chat nih, mohon isian untuk isi Google Form berikut ini gitu kan. Informnya. Nah, ada yang Oh ngisi iya iya. ada yang ngisi 30 orang aja udah alhamdulillah. Gitu. Oh iya iya ya. Makasih Pak. Ya, Bu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ya, kemudian juga saya mau memberikan contoh ya. Ya, tadi ada beberapa artikel yang sedang submit, Pak ya. Ya, untuk itu mungkin ada yang mau kita submit, Pak ya, di Scopus. Silakan, ada yang punya artikel langsung kita demokan di hari ini. Ada, Pak? Ya, silakan, Pak. Nah, boleh tampilkan dulu artikelnya di layar. Silakan, Pak. Ya, tampilkan dulu artikelnya yang mau kita submit di Scopus. Nggak apa-apa salah, Pak. Yang penting ya kita terus step demi step ya, sedikit demi sedikit. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau nge-share? Atau yang sudah submit ada perkembangannya, boleh kita lihat sebentar. Pak Dokter, saya ada, tapi tinggal 2 lembar lagi kira-kira kelar. Tapi gimana itu Pak Dokter? Ya boleh Pak, kita share. Silakan share Pak, biar nanti kita lihat sedikit. Sudah saya ini taruh di grup kita, cuman saya pakai handphone pula nggak bisa ininya. Mungkin Pak Ketua lah, Pak Bambang atau Mas Bambang bisa bantu. Ya, silakan share Pak. Kalau menelusuri jurnalnya ke Simago, ke Scopusnya udah bisa ya Pak ya. Dan juga jangan sampai kita terjebak Pak ya, artinya ya kita submit ke jurnal yang dengan apa ya, publisher besar ya. Jadi jangan yang kecil. Kalau dia kecil nanti kita punya resiko
yaitu resiko discontinue, Bapak Ibu. Silakan Pak, share. Untuk kita lihat sejenak. Mas Bambang, tolong apa Bu dari kelas A tolong bisa nggak ya? Saya lagi pakai handphone pula ini. S3 apa yang kelas A Pak. Oh, yang kelas A, Cuman Pak. saya masih masih ada 2 lembar lagi yang belum saya siapin. Oh ya, Kak. Iya. Dari HP nggak bisa ya Pak ya? Dengan Pak Pak Arianto. Kayaknya kalau Iya. kalau Iya, kayaknya iya. itu Pak Andir bersedia untuk bantu. Kayaknya kalau langsung Pak Arianto kirim ke Pak Andri, kayaknya mau biar bisa di-share sama Pak Andri itu Pak. Kirim secara pribadi aja Pak kepada Pak Andri. Coba bentar saya ini ya. Membuat sebuah kebijakan yang ramah. Atau ke kolom chat boleh Pak. Bisa dibantu Pak Dedeng. Tolong diambil dari kelas kita di chat dulu coba Pak Dedeng. Baik, sebentar Pak, biar saya kirimkan ke Pak Andri Pak. Izin ya Pak Andri yang ngirim secara pribadi ke Bapak. Oke, saya cek dulu ya. Saya kirim ke WA Bapak secara pribadi itu Pak. Ya. Ya Pak ya. Jadi ini ke Sinta ya Pak ya. Kita kirim ya. Ya, terus Pak ke bawah. Nah, di sini gel classification code-nya belum Pak. Gel classification code. Oh, gel code-nya ya. Oke. Oke. Ya, nanti saya apa Pak. Ya, tambah ya Pak. Pengaruh harga, kualitas produk, kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Mitsubishi. Ya, terus Pak ke bawah Pak. Menggunakan SPSS ya Pak. Terus? Pengaruh lagi ya. Pengaruh lagi. Nggak apa-apa Pak, kita revisi. Nah ini halaman Pengaruh nggak boleh. analisa. Halaman tidak boleh ada Pak ya. Iya Pak, betul. Betul, mantap. Ya, kemudian coba Pak dari atas Pak dulu Pak, kita lihat dari atas. Coba di atas dulu Pak. Nah ini kalau mau judulnya kita modifikasi aja Pak, karena dengan judul yang seperti ini dia sudah banyak ya, dan pasti di reject ya, karena menggunakan itu ya pengaruh harga, kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Nah jadi kalau mau kita buat judulnya, masalahnya adalah yang berkaitan terhadap kepuasan pelanggan gitu Pak ya. Jadi
Kalau mau judulnya Iya, benar-benar Pak. kepuasan pelanggan ya, maka judulnya dimensi gitu ya. Dimensi kepuasan konsumen membeli produk Dimensi Mitsubishi. Misalnya. Dimensi kepuasan konsumen membeli membeli produk vendor Mitsubishi misalnya. Oke, nanti saya rubah ini Pak. Oke, Ya. Dimensi kepuasan konsumen membeli produk kendaraan merek membeli kendaraan ya. ya. Dokter, Merek. Pak dokter. Oke. Ya, terus ke bawah Pak. Terus ke bawah. Bergerak ini Pak. Dua ya, kajian literatur. Oke. Ya, coba Pak dari kajian literatur. Ya, kajian literatur ya di situ ada tulisan nomor halaman saya lihat tadi ya. Oh gitu ya Pak ya. Dihapus ya Pak ya. Pak, nomor halamannya dihapus. Iya. Ya, kemudian garis vertikal tabel dihapus. Ya, turun ke bawah, Pak. Nah, ini sebenarnya itu tadi, kajian literatur pemasaran. Nah, berarti sebenarnya Pak, ini section 21 ini bukanlah definisi pemasaran ya, tetapi adalah kepuasan konsumen. Iya. Nah, teori kepuasan apa? Misalnya, teori kepuasan itu yang Bapak usung. Oke. Jadi bukan lagi siap. definisi pemasaran. 21 ya Pak ya? Ya, 21 adalah teori kepuasan. Oke, siap. Nah, kepuasan konsumen ya? Ya, teori kepuasan. Kalau teori kepuasan kan itu ada teori, ya kita memang bukan ahlinya pemasaran gitu ya, tetapi pengetahuan saya itu ada teori apa misalnya kan, teori Maslow, itu kan teori apa semuanya kan, motivasi kan. Ada Kotler juga di situ Pak. Nah, Philip Kotler gitu kan. Terus Pak di bawah. Nah, itu halaman Pak yang menurut Lapoyadi 2011. Nah, itu jangan lagi kita pakai halaman, Pak. Oh, halaman dari penelitian itu ya, Pak ya? Ya, nggak usah lagi, Pak. Tahunnya aja. Oke, siap. Ya, siap. Oke, siap. Pak di bawah. Ya, terus ya. Metodenya, Pak. Nah, itu halamannya dibuang semua, Pak ya. Oh, metodenya ya, Pak. Oke, siap, Pak. Ya, metodenya. Terus, Pak, di bawah. Ya, data penelitian ini dihapus, Pak. Artinya ini kan udah gabung ya menjadi satu metode. Oke. Nah, kerangka konseptual ini bukan di metode ya, Pak ya. Kerangka konseptual ini di literatur review. Conceptual framework. Oh, ya, di bawah tinjauan literatur. Nah, paling bawah dia setelah tinjauan di bawah literatur ya. Literatur. Oke, Pak, siap. Jadi nggak boleh masuk metode. Ya, kemudian data penelitian.
Nah, ini bagian dari metode. Jadi nggak usah kita ada section-section dalam metode. Ya, jadi satu kalimat semua metode itu. Oke, data penelitian di bawah metode ya. Ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasilnya Oke. yang pertama deskriptif statistik. Artinya karakteristik responden, Pak ya. Bapak tampilkan. Ya. Nah, kalau asumsi klasiknya, Pak, menurut saya ini nggak perlu kali kita bahas sebanyak itu. Oh, asumsi klasik ya. Ya, asumsi klasiknya nanti temuan aja bahwasanya modelnya ini lolos uji asumsi klasik. Oke, siap. Ya. Terus Pak ke bawah. Nah, ini uji validitas ya berarti ya. Nah, sebenarnya kalau dalam artikel uji Iya. validitas ini Masih sampai di sini saya, Pak Dokter. oh, sampai sini aja ya. Nah, uji validitas ini Pak berarti uji kualitas data Iya, ya kan? masih ada. Bapak jelasin ya. Uh, Nah, nanti setelah uji iya. kualitas data atau uji validitas dan realitas, maka Bapak masuk ke uji asumsi klasik gitu kan. Setelah itu baru model. Ya. Iya. Baru pembahasan. Oke. Baru sampai sini Pak ya. Oke. Oke ya Pak. Kira-kira gimana nih Pak? Ya, jadi Bapak teruskan saja ya. Pembahasan dan kesimpulan ya. Iya. Ya, baik. Pak Dokter bertanya. Ya, silakan Pak. Dari contoh yang diberikan oleh Pak Arianto tadi, saya lihat di judul itu kan katanya tadi nggak boleh ada singkatan. Kalau seperti SM Raja itu boleh nggak itu Pak? Maksud saya SM Raja itu singkatan dari Singamangga Raja mungkin ya. Ya, kalau dia nama jalannya berarti kita kasusnya kan di SM Raja ya. Jadi sebenarnya boleh kita ungkapkan pun boleh, kalau tidak kita ungkapkan pun boleh. Ya karena apa ya? Karena kalau menurut itu kita udah dapat poin. Ya poinnya adalah poin novelty. Ya artinya dengan judul seperti itu misalnya memang tidak ada gitu kan. Karena dalam uji kemiripan dari faktor judul juga bisa mirip gitu ya. Jadi boleh aja kita tampilin SM Rajanya, boleh juga tidak gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, papernya boleh ditampilkan, yang udah accepted pun boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Yang udah ada balasan pun boleh. Silakan. Ya, silakan Pak. Saya share screen-nya Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Izin. Baik, ini mohon masukannya Pak terkait dengan artikel rencananya akan disubmit Pak. Ya. Judulnya Determinan Tourist Revisit Intention pada destinasi wisata halal di Provinsi Aceh Pak. Oh, ya. Pendekatan yang digunakan di sini menggunakan pendekatan SEM, olah data pakai WPLS 7.0 Pak. Nah ini Pak langsung aja kita setting Pak ya, marginnya. Silakan Iya, Bapak Pak, setting marginnya 222 semuanya. Topnya 2. Oh, marginnya 22 ya. Nah, 2 semuanya. Topnya 2, bottomnya 2, leftnya 2, rightnya 2. Dari insert ya. Sudah Pak. Sudah 2. Margin dari layout Pak. Oh ya, layout adalah Pak. Sudah Pak. Marginnya sudah Pak, 2 Pak. Sudah. Oh, udah ya. Sudah Pak. Ya, Sudah, coba Pak. di atas lagi Pak. Mungkin bisa Bapak besarin aja Pak. Scrollnya Bapak naikkan. Sudah Pak.
Scrollnya Bapak Sudah besarin Pak, aja. ini sudah 140 Pak. Udah ya, baik. Sudah 140, sinyal mungkin kurang bagus memang di sini Pak. Ya, terus Pak. Nah ini di tengah ya, center Pak ya, nama autor ya, semuanya tengah. Oh, center Pak ya. Ya. Ya bagus. Ya bagus, terus. Ini jawabnya 83 Pak, tourism. Ya udah ya, baik. Ya, Terus Pak. Pak ke bawah. Ya Pak. Terus Pak turun ke bawah. Pak. Ya terus lagi ke bawah Pak. Biar kita review ke bawahnya terus. Terus Pak ke bawah. Sudah Pak, hasil ini. Introduction, kemudian literatur review ya. Pak, sudah. Ya, tulisannya udah oke. Setelah introduction, ya Pak. Metodenya Pak? Review. Metode. Terus lagi Pak. Mohon maaf Pak, terputus Pak. Oh ya, terputus ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sambil apa ya, sambil menunggu. Ya, mungkin saya berikan cara juga ya, kita mencari naskah secara up to date ya, yang ada di Google Scholar. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini misalnya tampilan Google Scholar ya, tampilan Google Scholar. Nah, supaya kita mendapatkan artikel yang cepat, gitu, yang terbaru, gitu ya, klik Google Scholar. Ya, klik Google Scholar. Nah, lantas dari pencarian Google Scholar, jadi jangan Google biasa ya Bapak Ibu ya, tapi Google Scholar. Ya, misalkan atributnya tulisannya tentang wakaf gitu ya. Ya, misalnya tulisannya tentang wakaf. Ya kan? Maka kita setting tulisannya di tahun 2021, Pak ya. Nah, tulisan 2021, maka kita sudah dapatkan artikel terbaru semuanya di tahun 2021. Lantas kita kutip kita download ya, kita klik. Lantas kalau kutipannya bagaimana? Kutipannya kita nggak usah susun dari awal lagi kan. Klik aja tanda ini Pak ya, tanda petik 2, ya kan, lalu klik. Nah, jadi dapat tulisan format MLA, APE, Caicaigu, OPAT, ya, kemudian juga ini ya, fun cover. Nah, kita ambil yang APA ya, klik, gitu ya, klik kanan, copy, lalu masukkan ke daftar pustaka kita. Artikelnya download dulu, gitu ya. Nah, itu salah satu caranya kita mempercepat tulisan kita dari sisi artikelnya bisa kita dapatkan. Ya, mungkin ada lanjutan lagi tadi dari Pak apa ya? Ada yang melanjutkan lagi tadi artikelnya? Baik Pak, izin melanjutkan lagi Pak. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Ini kajian itu terkait ada 4 konsep di sini Pak terkait dengan
pariwisata, ada brand experience, brand value, kemudian loyalty dan tourist revisit intention, Pak. Ya, Pak. Ini Boleh di-share, kerangka Pak, lagi. konseptual. Boleh di-share. Oh, Belum sudah muncul, di-share nih, Pak Pak. Radarsa. Oh iya. Belum Pak, Ramda. sepertinya ya, mohon maaf Pak, sepertinya sinyal di saya memang nggak stabil Pak, karena tadi di saya tampilannya sudah di-share nih Pak. Ya, ya. Memang ini kelemahan Zoom ini, Pak, ya. Iya, kebetulan saya posisi di Aceh Pak, Oh, di Aceh. Aceh Tengah Pak, sinyal memang lagi kurang stabil Pak, Baik, baik. karena cuaca hujan dan Ini yang dari Medan nggak ada. Coba yang dari Medan agak-agak naik pohon biar bagus. Atau gini Pak, coba di-sharekan di inbox, saya langsung edit aja. Karena kan saya sebagai author juga kan. Nah, coba share di apa? Di chatnya, baru nanti saya save. Baru nanti kita tampilin lagi. Kayaknya chatnya ini disable ini, Pak Dr. Iskandar. Gitu, Pak. Ya, mungkin ke Pak Andre, nanti Pak Andre ke WA saya. Atau di Iskandar. Biar langsung. baik Pak. Pak saya Radarsa. kirim ke- Iya baik Pak, saya kirim ke Pak Andri Pak. Baik. Mungkin jadi terkait citasi Pak Dr. Iskandar, mungkin bisa dibantu kawan-kawan. Ya. Kita sedang peralihan dari catatan kaki ke sistem apa yang mungkin tadi bisa diperhatikan teman-teman apakah sudah oke atau ada tips dari Pak Dr. Iskandar. Ya. Ya, jadi Pak untuk sistem citasi gitu kan, maka kita menganut sistemnya yang namanya menggunakan sistem body note ya Pak ya. Jadi tidak ada lagi ibid ya kan, tidak ada lagi object ya pada tubuh artikel ya. Yang ada kita kutipan ya. Jadi kita kutipannya langsung Pak ya dari artikel yang bersangkutan ya. Yang sumbernya tadi yang sudah saya jelaskan menggunakan sistem APA kemarin ya. Minggu lalu kan udah kita tampilkan Pak ya, APA style ya. Atau mau kita tampilkan lagi? APA style. Nah, jadi dengan sistem APA style, Bapak Ibu gitu ya, bahwasanya itu semuanya sudah 100% ya, tidak lagi menganut metodenya adalah metode footnote ya, tetapi menggunakan sistem body note ya. Nah, ini mungkin saya tampilkan kembali ya topik yang minggu lalu sebenarnya sudah kita bahas. Ya, jadi APA style ini Bapak Ibu, ya kalau kita mengutipnya buku gitu ya, maka pada buku tersebut gitu ya, pada tulisan batang tubuh artikel, misalkan Van der Heim, ya jadi kita langsung kita buat Van der Heim, nama orang Belanda biasa Pak ya, Van der 3 kata, padahal itu 1 kata, gitu kan. Nah ini modelnya seperti ini. Dan di kutipan, jadi boleh dikutipan di dalam kalimat, dan juga boleh kutipannya di akhir kalimat. Nah, jadi kalau menggunakan Mendeley, kita gerakkan aja kursornya ke ujung kalimat, langsung insert gitu kan, Mendeley, dapat ya, seperti ini. Nah, itu citasinya Pak ya. Atau juga citasinya kita menggunakan halaman ya. Nah, jadi kalau dia menggunakan halaman ya, kita kutipkan aja. Ya, halamannya di ujung atau juga di dalam kalimat ya. Kemudian kalau misalkan di daftar pustakanya, gitu ya, kalau misalkan satu nama, ya, jadi satu nama ya, kita kutip seperti ini Pak ya. Jadi yang dicetak miring judul buku ya, lalu edisi,
ya lalu penerbit. Nah, jadi bukan penerbit ya, bukan penerbit dulu, ya lalu edisi, bukan ya. Nah, judul bukunya harus kita cetak miring, gitu ya Bapak Ibu. Kalau dia jurnal, yang dicetak miring adalah nama jurnalnya. Tulisannya di jurnal tidak dicetak miring, gitu ya. Dan penulisnya 2 orang, maka namanya ini nama penulis pertama, ini nama penulis kedua ya. Jadi last name-nya ya, first name dan middle name disingkat ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dari ada 20 nama penulisnya. Nah, kalau dia 20 nama, nama pertama, nama kedua, nama ketiga, nama keempat, nama ke-20. Nah, itu ya. Nama kelima nggak masuk. Ya, nama 1 sampai 4 masuk, nama ke-20 masuk. Nah, ini. Kalau hanya 5 penama ya 5-5-nya kita masukkan. Ya, jadi last name-nya masuk ya dengan citasinya, Pak. Ya, kemudian juga kalau misalnya buku yang kita sumber bukunya dari perpustakaan, Pak ya. Jadi kalau dia sumbernya dari perpustakaan berarti tidak ada doi. Tapi biasanya kalau orang yang punya buku udah didigitalkan semua gitu kan. Sekarang ya. Tapi kalau dulu enggak gitu kan. Jadi kalau tanpa doi maka seperti ini. Jadi nama pengarang, kemudian tahunnya di dalam kurung, kemudian judul bukunya, ya kemudian judul penerbitnya. Jadi enggak ada doi-nya ya. Nah, kalau misalkan dengan DOI, ya Digital Object Identifier, ya maka nama autor, penulisnya, kalau dia penulisnya organisasi, misalnya Majelis Ulama Indonesia, kita sebutkan aja Majelis Ulama Indonesia. Ya, lalu judul bukunya. Oke. Ya, kemudian nama penerbitnya. Kemudian linknya kalau tidak ada doi-nya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian kalau dia artikel jurnal ya wajib kita sebutkan Pak ya. Nama jurnal, volumenya. Nah, volumenya cetak miring Pak ya, APA ini ya. Volumenya cetak miring. Jadi kalau enggak cetak miring dia salah. Edisinya tidak cetak miring tapi dalam kurung. Nah, itu ya. Kemudian halamannya, halaman awal disebutkan, halaman akhir disebutkan. Nah, itu ya. Dan juga doi-nya, jangan lupa ya. Nah, jadi tanpa doi maka kita tidak sesuai dengan APA style ya. Dari web gitu juga sumbernya Pak ya. Jadi ini nama penulis di web, tahunnya, kemudian nama judulnya di web dan juga link webnya. Nah itu ya Pak Andri ya untuk penulisan daftar pustaka ya citasi yang menggunakan sistem Buddy Notes ya. Ya silakan Bapak Ibu. Pak Dokter. Udah tolong dicek Pak Dr. Iskandar, udah saya kirim filenya Pak Armansa tadi. Baik Pak. Ya, saya coba dulu buka ya untuk WA saya buka dulu. Ya. Bentar Pak ya, saya download dulu.
Ya baik, Bapak Ibu kita tampilkan. Nah ini Pak Ramdan Syah Fitra tadi ya. Nah jadi ini kita senterkan ya. Kemudian marginnya 22 semuanya Bapak Ibu ya. Jadi dari layout, kemudian page setup, ya page setup. Nah di sini udah 2 ya. Kelasnya A4 gitu ya. Nah ini kenapa berbeda ya? Karena Pak Ramdan Syah ya menulisnya ini ya. Nah ini. Ya masih ada paragraf, harusnya tidak ada. Nah itu. Jadi dia udah 22 semua dan semuanya fontnya Times New Roman 12 ya. Jadi Ctrl A, kemudian Times New Roman lalu 12 ya. Karena standar internasional Pak ya, font 12. Nah lalu udah dapat email. Nah berikutnya ini oke. Gel code classification, code-nya adalah ya, jadi itu ya Bapak Ibu, gel code-nya. Seterusnya ini ada 11 halaman. Ya udah oke. Kajian literaturnya oke. Ya, kemudian kerangka konseptualnya oke. Nah, di sini harus kita state Pak ya. Nah, ini kerangka konseptual pada penelitian ini terdapat ya. Terdapat pada gambar 1 berikut. Ya. Gambar 1. Nah, jadi berdasarkan gambar 1. Nah, jadi harus kita refer ya, Pak ya. Berdasarkan gambar 1 ya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, itu. Nah, di sini kita sebutkan keterangan dari gambar ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya metode ya. Nah, metodenya udah oke ya. Ini kita rapikan. Nah, rapi. Seperti ini kalimat ya. Dia merupakan satu paragraf gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian hasil dan pembahasan, Bapak Ibu ya. Nah, di sini 41 hasil ya. Lalu 411 karakteristik responden. Nah, itu ya. Halaman kita hapus ya, Bapak Ibu. Halaman. Oke. 411. Ya, lalu di sini kalimat juga ya. Nah, jadi tabelnya oh ya, tabel 1 ya. Baru 1. Total responden yang terdapat ya pada tabel 1 berikut. Nah, ini ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau diskusi? Nah, udah. Setelah itu sumber ya. Sumbernya tab. Data diolah. Tahunnya yang di dalam kurungan. Ya, Bapak Ibu. Terus kemudian di sini dapat 411 karakteristik responden, lalu 412. Nah, jadi terstruktur ya Bapak Ibu ya. 412. Lalu ini PLS memberikan perhitungan yang menunjukkan kriteria untuk menilai model telah sesuai yang disajikan pada tabel 2 berikut. Nah, itu ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau diskusi? Dah. Nah, tabel 2 T-nya huruf besar ya. Itu. Kemudian hasil uji reliabilitas 411 berarti ini uji model ya 412 berarti 4121 ya. Tabel 3. Kemudian uji reliabilitas berarti 4122. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ya, kemudian didapat hasilnya. Mungkin dalam hal ini Pak Rahman tadi udah
siap emailnya gitu. Biar kita ini submit ke Sinta terus. Pak Ramdan emailnya Yes, yang Win Ramdan ini terbuka ini. terbuka Pak, terbuka Pak. Buka ya, biar kita submit ya ke Sinta ya. Iya baik Pak, baik Pak. Saat ini juga gitu ya. Nah, ini T-nya juga ini kita proofread dulu sebentar. Ya. Kemudian ini tabel ya, huruf T-nya huruf besar ya. Lalu 4122, lalu 413. Nah, gitu ya. Kenapa dia 3? Karena uji validitas bukanlah nggak sejajar dengan uji hipotesa, gitu ya. Nah, lanjutnya tabel 6. Ya. Nah, ini harus di tengah-tengah ya, Pak ya. Di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah caranya center dari layout auto fit ya. Auto with window. Nah, jadi sejajar ya. Ya. Lalu pembahasan ya. Pembahasan itu 5 ya. Bukan 5, tapi 42 ya. Nah, 42 dia. Pembahasan. 4.2 ya. Nah, itu. Nah, ini kita satukan. Dia marginnya 1 ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dekat ini. Paragrafnya 1. Dapat. Ya, lalu daftar pustaka ya. Kita naikkan. Nah, daftar pustakanya harus gini. Ya. Dan harus berabjad ya. Ascending, descending ya. Jadi kalau nggak berabjad salah. Nah, udah siap, maka kita siap submit ya di Sinta. Ya kan, Sintanya kita buka. Ini dulu ya, saya stop dulu ya. Lantas kita ke Sinta ya. Sinta yang mana mau kita masukkan? Ya, misalnya Sintanya adalah karena tadi berkaitan dengan pariwisata gitu kan. Berarti Islamic tourism ya. Ya, Islamic tourism. Ya, maka share screen. Ya, kita masuk ke source. Lalu kita pilih jurnal ya, Bapak Ibu. Jurnal tourism. Ya, tourism. Apakah ada? Oh, ada ya. Ada Sinta 3, ada Sinta 3. Sinta 2 nggak ada. Ya, maka yang pilih yang berbahasa Indonesia. Karena tulisannya berbahasa Indonesia, maka kita pilih mana ya yang bahasa Indonesia. Saya kira bahasa Inggris semua nih. Oh ya, ini masih bahasa Indonesia ya. Ya, kita submit ke sini Bapak Ibu ya. Jadi udah terlihat ya Bapak Ibu ya. Masuk ke situsnya, website. Ya, website. Terlihat ya Bapak Ibu. Terlihat? Ya, lantas kita buat akun. Pak apa ya? Pak Ramdan ya. Kita buat akunnya. Kita buat akun. Ya. Register ya, Pak Ramdan ya. Register. Nah, ini kita kasih nama. Namanya misalnya misalnya saya lah ya sebagai Pak Ramdan lah ya, sebagai apanya ya? Sebagai autornya. Sebagai ininya, correspondingnya ya. Nah, ya, kita tulis namanya Ramdan.
Ya. Ya, itu tulis ini Pak ya. Ya, middle name-nya kosong. Fitra. Ya, afiliasinya Universitas Islam Sumatera Utara. Oke. Country Indonesia. Loginnya, ya loginnya apa ya? Ramdan saja ya. Emailnya ini, ya namanya Ramdan aja ya, Ramdan. Passwordnya hampir sama dengan email Pak ya. Yang ini ya. Winramdan 4783 itu ya passwordnya. Oke. Yes. 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 Reviewing interest. Tourism. Nah, misalnya itu ya. Oke. Nah, udah jadi Pak. Coba dicek di apanya? Di emailnya. Sudah masuk? Ada masuk Pak? Pak Dokter, Pak Ya. Dokter. Silakan Pak. Nanti yang Belum punya masuk, Pak. saya. Ya, silakan Pak. Yang punya saya tadi yang dari Mitsubishi tadi itu tolong dipandu Pak Dok, bisa disubmit di Sinta gitu aja. Oh, disubmitkan juga ya. Nah, jadi ini ya seperti ini Pak ya. Nanti yang Mitsubishi Iya, tadi. nanti kita submitkan juga. Ya, kita submit lagi ya. Tapi dibenahi dulu Pak ya. Dilengkapin dulu. Masukkan pembahasannya. Karena tadi kan belum lengkap ya. Iya, akan saya benahi juga. Ya, Bapak benahi dulu. Nanti kita submitkan ya. Nah, jadi udah seperti ini. Iya, Ya, ya, betul, maka Pak. klik submission ya. Lihat semua ya Pak ya. Submission. Oke, siap. Ini untuk Sinta ya. Ya, submission. Nah, di sini kebetulan jurnalnya nggak buka, artinya ini Pak ya, belum memberikan apa ya, belum membuka ini, belum membuka penerimaan artikel. Nah ini makanya nggak bisa dia, dikuncinya nih, dikuncinya Pak. Nah jadi belum ada menu yang tersedia ya untuk submission di sini. Nah itu ya. Nah kalau Sinta yang lain mungkin bisa ya, jurnal Sinta yang lain mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya dari ya, makanya kalau bisa artikelnya berbahasa Inggris Bapak Ibu ya, supaya banyak peluang kita mengirimkan ke jurnal manapun. Nah misalnya ke sini ya, tampilkan lagi ya, apakah ke International Journal Applied Science and Tourism Event ya, kalau ini berbahasa Indonesia kita bisa kirim. Nah, maka kita klik. Ya, lagi proses. Ya, berbahasa Inggris ya. Maka kalau mau berbahasa Inggris kalau kita masukkan bahasa Indonesia pasti ditolak. Ditolak ya. Nah, kita cari lagi yang berbahasa Indonesia ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita cek lagi. Tourism. Misalnya sekolah tinggi Bali ya, banyak di Bali nih, Pak. Tourism Scientific Journal. Nah, ini bisa ya. Klik website. Nah,
itu ya. Ya, kita tunggu mungkin lagi apa deh ya, terbuka semuanya. Nah, tapi yang jelas papernya Pak Ramdan ini udah oke ya. Nah, jadi ini nggak usah, tidak ada lagi apa Pak ya, tidak ada lagi cetak miring ya. Nah, jadi udah cukup ya seperti ini. Nah, ini Pak Ramdan ya. Nah, ini saya share ya, Bapak Ibu. Nah, itu filenya Pak ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Nah, jadi artinya saya lihat belum penuh apa ya Pak ya, belum banyak yang belum siap juga artikelnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berdiskusi lagi? Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja ya. Harapan saya artikelnya minimal udah siap ya berbahasa Inggris, lalu nanti kita submit bareng ke Sinta 2 ya. Atau ada yang percaya diri untuk disubmit ke Scopus ya. Untuk itu mohon dipersiapkan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, nanti yang punya Pak Ramdan saya share ya melalui Pak Andre untuk Bapak yang sudah saya edit ya. Ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita Bapak Ibu. Dan saya sudahi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Dr. Iskandar. Ya, terima kasih Pak Dr. Andre.